kelas 9, salam matematika. Ini adalah video bagian ketiga, transformasi geometri. Submateri kita adalah rotasi atau perputaran. Oke, apa itu rotasi? Ya, rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu. Nah, karena perputaran dibagi oleh beberapa arah. Nah, di sini ada dua arahnya ya dalam perputaran itu. Yang pertama searah jarum jam atau nanti kita sebutnya dia ke kanan. Tapi jika sudutnya negatif. Nah, ke kanan. Ini kan searah jarum jam ya, ke kanan. Tapi jika sudutnya nanti negatif. Yang kedua, berlawanan arah jarum jam nanti ke kiri, tapi jika sudutnya positif ya. Ini ke kiri nih. Nah, ya. Berlawanan arah jarum jam, tapi jika sudutnya positif. Nah, ini tolong dipahami dulu ya. Sifat-sifat dari rotasi ada dua. Yang pertama, bangun yang diputar atau rotasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Ya. Yang kedua, bangun yang diputar atau rotasi mengalami perubahan posisi. Lalu di sini ada ketentuan ya, bahwa rotasi itu ditentukan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu pusat perputarannya. Nah, di sini ada dua, titik pusat O 0,0 dan titik tertentu X, Y. Hanya yang kita bahas itu adalah titik pusat O 0,0. Yang kedua, arah perputarannya. Tadi sudah dibahas ya. Ke kiri nanti positif ya sudutnya. Lalu ke kanan nanti itu negatif sudutnya. Nah, di sini besar sudut perputarannya yang kita bahas yaitu 90 derajat, negatif 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Oke, bisa dipahami ya ini ya. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis dalam rotasi atau perputaran ya. Di sini Pak Wandi sajikan ada 3. Nah, yang pertama rotasi terhadap titik pusat O gitu ya, sebesar 90 derajat. Nah, bunyinya seperti ini. Jika AX, Y ya dirotasi, R itu menandakan lambang dari rotasi oleh titik pusat O 0,0 dengan besar sudut 90 derajat, maka A aksen adalah negatif Y, X. Nah, kalian bisa pahami ya, berarti X dan Y-nya ditukar posisinya, lalu Y-nya dikali negatif 1. Gitu. Nah, kita lihat contoh soalnya, langsung saja. Misalnya A-nya 3,4, ya, dirotasi terhadap titik pusat, besar sudut 90 derajat, maka A aksen, ya, kita ikutin tukar posisi, berarti 3 dan 4 jadi 4 dan 3, gitu ya. Y-nya dikali negatif 1, maka di sini 4 dikalikan negatif 1, jadi min 4. Oke, bisa ya. Sekarang kita masuk ke jenis yang kedua, rotasi terhadap titik pusat. Nah, besar sudutnya sekarang negatif 90 derajat. Titik A, X, Y ya, dirotasi terhadap titik pusat ya, dengan besar sudut negatif 90 derajat, maka bayangan dari A aksen, itu adalah Y, negatif X. Nah, kalian bisa pahami ya. Berarti ini hampir sama kayak yang positif. Ya. Kita tukar dulu X dan Y-nya, jadi Y dan X. Lalu di sini bedanya, X-nya dikalikan negatif 1. Nah, jadi Y, min X. Kita lihat contohnya. Sebuah titik A negatif, negatif 6 ya, negatif 5, negatif 6. Di sini dirotasi terhadap titik pusat dengan besar sudut negatif 90 derajat. Maka A aksennya kita tukar posisi ya, min 6 dan min 5. Lalu X-nya dikalikan negatif 1. Maka di sini negatif 5 dikali negatif 1 itu positif 5. Oke, bisa dipahami ya. Terus rotasi yang ketiga yaitu terhadap titik O 0,0 ya, sebesar 180 derajat. Nah, jika AX, Y dirotasi terhadap titik pusat 180 derajat, maka A aksennya adalah negatif X, negatif Y. Coba diamati. Berarti ini posisinya tetap, X dan Y-nya semuanya dikalikan negatif 1. Kita lihat contohnya. A 1, negatif 3 dirotasi kan terhadap titik pusat dengan besar sudut 180 derajat. 1 dan negatif 3-nya tetap posisinya. Sekarang semuanya dikalikan negatif 1. 1 dikali min 1 ya, jadi negatif 1.
Negatif 3 dikali negatif 1 jadi positif 3. Ya, bisa dipahami ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam bentuk soal cerita nih. Ya. Anak bisa dipahami ini, maka kalian akan pasti lebih paham lagi untuk rotasi ya. Sebuah pesawat mainan pada titik koordinat P30,10 bergerak dan berputar maksudnya sebesar 90 derajat, ini positif, berlawanan arah jarum jam menuju titik Q. Nah, oke, kita pahami dulu ya. Misalnya Pak Wantip buat coret-coret di sini, P itu 30,10. Nah, di sini kita buat lambang tadi, dirotasi. Ya. Karena ini titik pusatnya tadi 0,0, kita buat saja O gitu ya ini. Koma di sini positif 90 ya. Masih ingat rumusnya? Ya. Itu adalah negatif Y, X kan ya. Posisinya ditukar, X dan Y-nya dikali min 1. Maka di sini ya nanti menuju Q kan di sini. Maka Q di sini ya adalah, kita tukar dulu posisinya 10 dan 30 jadinya ya. Y-nya 10 dikali min 1, jadi sini ada min ya. Maka nanti dia arahnya ke kiri ya, karena positif tadi ke kiri kan. Ke kiri dan ada di koordinat negatif 10,30. Kurang lebih ada di sini. Nah, yuk kita coba ikutin. P30,10 berarti ada di sini ya. Nah, berlawanan arah jarum jam ke kiri ya. Harus ada di negatif 10,30. Nah, ada di sini Q-nya. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang dilanjutkan lagi ceritanya. Setelah tiba di titik Q, pesawat melanjutkan rotasi sebesar 90 derajat. Nah, di sini tidak disebutkan arahnya ya, berlawanan atau tidak. Tapi karena di sini positif, berarti arahnya ke kiri kan? Nah, gitu ya. Dari titik asal menuju titik R. Berarti di sini kita tulis Q ya. Negatif 10,30 gitu ya. Dirotasi lagi ya. 0 itu 0 maksudnya ini titik pusat ya. Oh, 90 derajat. Maka di sini kita tulisnya menuju R ya. Kita R-nya nanti kita ikutin seperti rumus ini sama ya. Min Y, X. Maka ini kita tukar dulu 30 di awal ya. Min 10-nya di kanan. Nah, sekarang kita kalikan Y-nya min 1 ya. Berarti ini 30-nya dikalikan min 1 ya. Jadi di sini. Nah, gitu. Jadi ini pasti arahnya ke kiri gitu ya. Dari Q di negatif 30,10. Negatif 30,10 ada di sini ya. Kuadran 3. Berarti kita dari Q, kita lanjutkan. Nah, ada di sini. R-nya. Oke. Bisa dipahami ya. Jadi koordinat berapa sekarang itu ada di jawabannya negatif 30, negatif 10 itu jawabannya ya. Oke, anak bisa dipahami. Kita lanjut untuk divariasikan soalnya ceritanya ini. Nah, misalnya gini, pesawat mainan tersebut ya ini tadi bergerak berputar negatif 90 derajat. Nah, di mana koordinat tujuan pesawat tersebut? Nah, kita hapus dulu ya, ini coret-coretannya. Sini. Sekarang kita ikutin ya. Jadi tadi itu P-nya itu di 30,10 ya. Yang ini ya. Ceritanya tadi ya. Jika bergerak berputar negatif 90 derajat. Nah, gitu ya. Oke, berarti kita buat begini. Ya. R ya. Titik pusat O negatif 90 derajat besarnya. Masih ingat ya? Kemana ya arahnya ya? Ini misalkan S ya, titik S misalnya. Maka kita lihat hampir sama kan dengan 90 derajat ya, dengan positif. Putar dulu Y dengan X-nya, tukar posisi gitu ya. Lalu sekarang yang negatifnya adalah di X ya. Nah, gitu. Maka kita ikutin ini 30 dan 10-nya kita putar. Kita tukar maksudnya jadi 10,30. Lalu ini
X-nya 30, kita buat negatif. Nah, gitu. Nah, jadi di 10, negatif 30. Kurang lebih di sini. Nah, di sini. Nah, kenapa di sini juga udah jelas ya? Negatif itu tadi arahnya ke kanan, berarti ke sini ya. Misalnya titik S misalnya. Nah, kita putar ke sini, berarti di sini adalah titik S-nya. Oke, anak-anak bisa dipahami ya untuk materi kita untuk rotasi ini. Dipastikan lagi kalian tahu arahnya, lalu jika positif atau jika negatif. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Bapak akan membahas bagian keempat, yaitu yaitu dilatasi ya. Kita bahas dilatasi. Oke, terima kasih anak-anak kelas 9. Salam matematika.